Konsultan Tanam Porang Karanganyar Emas Porang Karanganyar hubungi 085 293 924 723. The Council of Planting Porang Karanganyar Gold -SA contact 08 5293 924 723. Konsultan Tanam Porang Karanganyar Emas Porang Karanganyar hubungi 085 293 924 723. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses petani porang seluruh Indonesia. Perkenankan saya menyampaikan berhubungan dengan pola tanam porang. Kami dari Konsultan Tanaman Porang Emas Porang Karanganyar bekerjasama dengan Pro Rakyat Channel TV. Kami menyampaikan berhubungan dengan porang. Jangan lupa subscribe. Yang belum subscribe juga bunyikan loncengnya biar Anda menjadi orang yang pertama menerima informasi dari kami, Pro Rakyat Channel TV. Informasi dunia perporangan, juga dunia pertanian. Juga bagikan pada teman-teman yang lain, biar teman-teman Anda juga menerima informasi yang lebih baik di dunia perporangan. Perlu saya sampaikan berhubungan dengan episode yang ketiga, yaitu episode yang kedua kali ini tentang perporangan edisi yang kedua, klarifikasi dan juga deskripsi berhubungan tentang buku perporangan yang ada di Indonesia. Porang itu apa? Nanti di tahapan periode yang berikutnya ada beberapa episode, nyampe 7 episode. Ini episode yang kedua. Mudah-mudahan bermanfaat bagi dunia perporangan di nasional di Indonesia. Klasifikasi porang termasuk dalam divisi. Perlu Anda ketahui juga perporangan perlu kita giatkan untuk meningkatkan ekspor ke negara. Kepulauan Pasifik, termasuk Indonesia, terdapat lebih kurang 170 jenis antara lain bunga bangkai raksasa Actinium, bunga bangkai raksasa Sumatera, A. Fides, A. Becari, A. avicinus, A. avispatus, A. albus, A. amygdaloides, A. andranogidrunsis, A. angolensis, A. angulatus, A. angustipatus, A. angkarana, A. annulifer, A. ancinensis, A. apilus, A. asper, A. asterostigmatus, A. asplorubens, A. atrophilidis, A. bancokensis, A. bananensis, A. bartloti, A. baumannii, A. bequaerti, A. bonaccordensis, A. bonensis, A. boetianus, A. brachypilus, A. pugo, A. pulvicis, A. pulvicis, A. salabaricus, suop, A. campanulatus, angulatus, A. carneus, A. cerneus, A. chloros, Parvae, A. dactylifer, A. declinatus, A. discoporus, A. dracontioides, A. julii, A. julii, A. eburneus, A. echinatus, A. eigleri, A. elatus, A. elegans, A. excentricus, A. phalanx, A. forbesi, A. fuscus, A. galbra, A. galensis, A. gallowai, A. glaucopilus, A. scleruroides, A. clostophilus, A. goetzei, A.
Bombojanus, Agraxylor, Agraxilis, A. Haematospadis, A. harmandi, A. hayi, A. henryi, A. ewisi, A. hildebrandi, A. johnsoni, A. maximus, A. rhizomatosus, A. phoenixus. Menurut Planck dan Rumawan 1996, di Indonesia terdapat 4 jenis Amorphophallus yang dominan yaitu 1. Amorphophallus konjakos. Sinonim Aripieri, Hydros meripierifan. Konjak Amaire 2. Amorphophallus muelleri Blume, sinonim Aontopilus prain, A. burmanicus Cook 3. Amorphophallus pionifolius Nicholson, sinonim A. campanulatus decaisme, A. gigantiflorus hayata, dan 4. Amorphophallus variabilis Blume, sinonim Brachyspatha variabilis Scott, A. konjak sering disebut dengan konjak China, konyaku, Jepang, Pungapung, Tagalog, Filipina, Bulangan, Makian. A. muelleri sering juga disebut badur, Jawa, Porang, acung atau acoan, Sunda, atau empat terubus, Sumatera. A. pionifolius dikenal dengan nama suwok, dibudidayakan, Walur ls liar. Amorphophallus variabilis dikenal dengan nama cumpleng, Jawa, acung, Sunda, atau norkong, Madura. Genus Amorphophallus berasal dan banyak tersebar di daerah tropis mulai dari Afrika hingga Kepulauan Pasifik, tetapi juga meluas ke wilayah tropika di China dan Jepang. A. konjak berasal dari Cina Selatan dan Tenggara, Vietnam, dan kemungkinan Laos. Jenis ini banyak dibudidayakan di China dan Jepang. A. muelleri pada awalnya banyak tumbuh liar di Kepulauan Andaman. India kemudian menyebar ke arah timur hingga Burma, ke Thailand bagian utara dan selatan hingga Indonesia diantaranya di Pulau Sumatera, Jawa, Flores, Timor, Jansen et al. 1991 Kit, Planck and Rumawan 1996. Jenis ini umum dibudidayakan di Jawa. A. pionifolius tumbuh secara liar dan dibudidayakan mulai dari Madagaskar ke timur melalui India dan Asia Tenggara ke Polinesia, termasuk China bagian selatan dan Australia bagian utara. Jenis ini merupakan tanaman penting di India, Sri Lanka, dan beberapa daerah di Indonesia. Amorphophallus variabilis hanya diketahui tumbuh liar di Indonesia, terutama di Jawa, Madura, dan Kepulauan Kangean. Deskripsi tanaman porang A. Ontopilus telah diuraikan secara jelas oleh Sumarwoto 2005 dan Perhutani 2013 antara lain. A. Batang tumbuh tegak lunak, halus berwarna hijau atau hitam dengan belang-belang putih tumbuh di atas ubi yang berada di dalam tanah. Batang tersebut sebetulnya merupakan batang tunggal dan semu, berdiameter 5-50 mm tergantung umur, periode tumbuh tanaman. Memecah menjadi 3 batang sekunder dan selanjutnya akan memecah lagi menjadi tangkai daun. Tangkai berukuran 40-180 cm x 1-5 cm, halus. Berwarna hijau hingga hijau kecoklatan dengan sejumlah belang putih kehijauan, hijau pucat. Pada saat memasuki musim kemarau, batang porang mulai layu dan rebah ke tanah sebagai gejala awal dormansi. Kemudian pada saat musim hujan akan tumbuh kembali. Tergantung tingkat kesuburan lahan dan iklimnya, tinggi tanaman porang dapat mencapai 1,5 meter. D. Daun porang termasuk daun majemuk dan terbagi menjadi beberapa helaian daun, mencari, berwarna hijau muda sampai hijau tua. Anak helaian daun berbentuk elips dengan ujung daun luncing. Permukaan daun halus bergelombang.
Warna tepi daun bervariasi 5 mulai ungu muda pada daun muda, hijau pada daun umur sedang, dan kuning pada daun tua. Pada pertumbuhan yang normal, setiap batang tanaman terdapat 4 daun majemuk dan setiap daun majemuk terdapat sekitar 10 helai daun. Lebar kanopi daun dapat mencapai 20 mm tergantung umur tanaman. C. Bulbioscata. Pada setiap pertemuan batang sekunder dan setiap daun akan tumbuh bintil berbentuk bulat simetris. Berdiameter 10 sampai 45 mm yang disebut bulbioscata yaitu umbi generatif yang dapat digunakan sebagai bibit. Besar kecilnya bulbil tergantung umur tanaman. Bagian luar bulbil berwarna kuning kecoklatan, sedangkan bagian dalamnya berwarna kuning hingga kuning kecoklatan. Adanya bulbioscata tersebut membedakan tanaman porang dengan jenis Amorphophallus lainnya. Jumlah bulbil tergantung luas percabangan daun, biasanya berkisar antara 4 sampai 15 bulbil per pohon. D. Umbi. Umbi porang merupakan umbi tunggal karena setiap satu pohon porang hanya menghasilkan satu umbi. Diameter umbi porang bisa mencapai 28 cm dengan berat 3 kg. Permukaan luar umbi berwarna coklat tua dan bagian dalam berwarna kuning-kuning kecoklatan. Bentuk bulat agak lonjong, berserabut akar. Bobot umbi beragam antara 50 sampai 200 gram pada satu periode tumbuh. 250 sampai 1,350 gram pada 2 periode tumbuh dan 450 sampai 3,350 gram pada 3 periode tumbuh. Berdasarkan pengamatan perhutani 2013, bila umbi yang ditanam berbobot 200 s di 250 gram. Maka hasil umbi dapat mencapai 2 sampai 3 kg pohon per musim tanam. Sementara bila digunakan bibit dari bulbioscata, maka hasil umbi berkisar antara 100 sampai 200 gram pohon. Bunga. Bunga tanaman porang akan tumbuh pada saat musim hujan dari umbi yang tidak mengalami tumbuh daun sebelumnya. Bunga tersusun atas seludang bunga, putih, dan benang sari. Seludang bunga bentuk agak bulat, agak tegak, tinggi 20 sampai 28 cm, bagian bawah berwarna hijau keunguan dengan bercak putih, bagian atas berwarna hingga berbercak putih. Putih berwarna merah hati, maron. Benang sari terletak di atas putih, terdiri atas benang sari fertil di bawah dan benang sari steril di atas. Tangkai bunga panjangnya 25 sampai 45 cm, garis tengah 16 sampai 28 mm. Berwarna hijau muda sampai hijau tua dengan bercak putih kehijauan dan permukaan yang halus dan licin. Bentuk bunga seperti ujung tombak tungkul dengan garis tengah 4 sampai 7 cm, tinggi 10 sampai 20 cm. 6N. Buah sisi, termasuk buah berdaging dan majemuk, berwarna hijau muda pada waktu muda, berubah menjadi kuning kehijauan pada waktu mulai tua dan orange merah pada saat Tanjung meruncing ke pangkal tinggi 10 sampai 22 cm. Setiap tandan mempunyai buah 100 sampai 300 biji, bentuk oval. Setiap buahnya mengandung 2 biji. Umur mulai pembungaan, saat keluar bunga, sampai biji masak mencapai 8 sampai 9 bulan. Kepulauan Pasifik. Termasuk Indonesia, terdapat lebih kurang 170 jenis antara lain bunga bangkai raksasa Actinium, bunga bangkai raksasa Sumatera A. Vides, A. Becaris, A. abyssinicus, A. albicpatus, A. albus.
A. amygdaloides, A. adrenocorticosis, A. angolensis, A. angulatus, A. angustipatus, A. ancarana, A. anulifer, A. ancinensis, A. apilus, A. aspar, A. asterostigmatus, A. asplorubens, A. atrophiridis, A. barcokensis, A. bananensis, A. barcloti, A. baumannii, A. bequaerti, A. bonacordensis, A. bonensis, A. boikianus, A. brachypilus, A. buko, A. pulvicis, A. pulvicis, A. salabaricus, suop, A. campanulatus, Agulatus, A. carneus, A. carneus, A. chloros, Parvae, A. dactylifer, A. declinatus, A. discoporus, A. draconteoides, A. julii, A. julii, A. eburneus, A. echinatus, A. eagleri, A. elatus, A. elegans, A. eccentricus, A. phalanx, A. forbesi, A. fuscus, A. galbra, A. galensis, A. gallowai, A. glaucopilus, A. scleruroides, A. clostophilus, A. goetzei, A. gombogianus, A. graxilor, A. gracilis, A. haematospadis, A. harmandi, A. hayi, A. henry, A. hewiti, A. hildebrandi, A. johnsoni, A. maximus, A. rhizomatosus, A. phoenixus. Menurut Planck dan Rumawas 1996, di Indonesia terdapat 4 jenis Amorphophallus yang dominan yaitu 1. Amorphophallus konjakon. Sinonim Arikieri, Hydros meritieripan, konjak Amaire 2. Amorphophallus muelleri Blumer, sinonim Aonthophilus prime, A. burmanicus Cook 3. Amorphophallus pionifolius Nicholson, sinonim A. campanulatus decaisme, A. gigantiflorus hayata, dan 4. Amorphophallus variabilis Blumer, sinonim Brachyspatha variabilis Scott, A. konjak sering disebut dengan konjak China, konyaku, Jepang, kungapung, Tagalog, Filipina, Bulangan, Makian. A. muelleri sering juga disebut badur, Jawa, Porang, acung atau acoan, Sunda, atau empat terubus, Sumatera. A. pionifolius dikenal dengan nama suap dibudidayakan, Walur ls liar. Amorphophallus variabilis dikenal dengan nama cumpleng, Jawa, acung, Sunda, atau lorkong, Madura. Genus Amorphophallus berasal dan banyak tersebar di daerah tropis mulai dari Afrika hingga Kepulauan Pasifik, tetapi juga meluas ke wilayah tropika di China dan Jepang. A. konjak berasal dari Cina Selatan dan Tenggara, Vietnam, dan kemungkinan Laos. Jenis ini banyak dibudidayakan di China dan Jepang. A. muelleri pada awalnya banyak tumbuh liar di Kepulauan Andaman. India kemudian menyebar ke arah timur hingga Burma, ke Thailand bagian utara dan selatan hingga Indonesia diantaranya di Pulau Sumatera, Jawa, Flores, Timor, Jansen et al. 1991 Sip, Planck and Rumawas 1996. Jenis ini umum dibudidayakan di Jawa. A. pionifolius tumbuh secara liar dan dibudidayakan mulai dari Madagaskar ke timur melalui India dan Asia Tenggara ke Polinesia, termasuk China bagian selatan dan Australia bagian utara. Jenis ini merupakan tanaman penting di India, Sri Lanka, dan beberapa daerah di Indonesia. Amorphophallus variabilis hanya diketahui tumbuh liar di Indonesia, terutama di Jawa, Madura, dan Kepulauan Kangean. Deskripsi tanaman porang A. Oncophilus telah diuraikan secara jelas oleh Sumarwoto 2005 dan Perhutani 2013 antara lain. A. Batang. Batang tumbuh tegak lunak, halus berwarna hijau atau hitam dengan belang-belang putih tumbuh di atas ubi yang berada di dalam tanah.
Batang tersebut sebetulnya merupakan batang tunggal dan gemuk, berdiameter 5-50 mm tergantung umur periode tumbuh tanaman. Memecah menjadi 3 batang sekunder dan selanjutnya akan memecah lagi menjadi tangkai daun. Tangkai berukuran 40-180 cm x 1-5 cm halus. Berwarna hijau hingga hijau kecoklatan dengan sejumlah belang putih kehijauan, hijau pucat. Pada saat memasuki musim kemarau, batang porang mulai layu dan rebah ke tanah sebagai gejala awal dormansi. Kemudian pada saat musim hujan akan tumbuh kembali. Tergantung tingkat kesuburan lahan dan iklimnya, tinggi tanaman porang dapat mencapai 1,5 meter. Daun. Daun porang termasuk daun majemuk dan terbagi menjadi beberapa helaian daun, mencari, berwarna hijau muda sampai hijau tua. Anak helaian daun berbentuk elips dengan ujung daun luncur. Permukaan daun halus bergelombang. Warna tepi daun bervariasi 5 mulai ungu muda pada daun muda, hijau pada daun umur sedang, dan kuning pada daun tua. Pada pertumbuhan yang normal, setiap batang tanaman terdapat 4 daun majemuk dan setiap daun majemuk terdapat sekitar 10 helai daun. Lebar kanopi daun dapat mencapai 20 mm tergantung umur tanaman. Bulbiostata. Pada setiap pertemuan batang sekunder dan setiap daun akan tumbuh bintil berbentuk bulat simetris. Berdiameter 10-45 mm yang disebut bulbiostata yaitu umbi generatif yang dapat digunakan sebagai bibit. Besar kecilnya bulbil tergantung umur tanaman. Bagian luar bulbil berwarna kuning kecoklatan, sedangkan bagian dalamnya berwarna kuning hingga kuning kecoklatan. Adanya bulbiostata tersebut membedakan tanaman porang dengan jenis Amorphophallus lainnya. Jumlah bulbil tergantung luas percabangan daun, biasanya berkisar antara 4-15 bulbil per pohon. Umbi porang merupakan umbi tunggal karena setiap satu pohon porang hanya menghasilkan satu umbi. Diameter umbi porang bisa mencapai 28 cm dengan berat 3 kg. Permukaan luar umbi berwarna coklat tua dan bagian dalam berwarna kuning-kuning kecoklatan. Bentuk bulat agak lonjong, berserabut akar. Bobot umbi beragam antara 50-200 gram pada satu periode tumbuh. 250-1,350 gram pada 2 periode tumbuh, dan 450-3,350 gram pada 3 periode tumbuh. Berdasarkan pengamatan perhutani 2013, bila umbi yang ditanam berbobot 200 s di 250 gram. Maka hasil umbi dapat mencapai 2-3 kg pohon per musim tanam. Sementara bila digunakan bibit dari bulbiostata, maka hasil umbi berkisar antara 100-200 gram pohon. Bunga tanaman porang akan tumbuh pada saat musim hujan dari umbi yang tidak mengalami tumbuh daun plus. Bunga tersusun atas seludang bunga, putih, dan benang sari. Seludang bunga bentuk agak bulat, agak tegak, tinggi 20-28 cm, bagian bawah berwarna hijau keunguan dengan bercak putih, bagian atas berwarna jingga berbercak putih. Putih berwarna merah hati, maron. Benang sari terletak di atas putih, terdiri atas benang sari fertil di bawah, dan benang sari steril di atas. Tangkai bunga panjangnya 25-45 cm, garis tengah 16-28 mm. Berwarna hijau muda sampai hijau tua dengan bercak putih kehijauan, dan permukaan yang halus dan licin.
Bentuk bunga seperti ujung tombak tumpul dengan garis tengah 4 sampai 7 cm, tinggi 10 sampai 20 cm. 6N. Buah sisi, termasuk buah berdaging dan majemuk, berwarna hijau muda pada waktu muda, berubah menjadi kuning kehijauan pada waktu mulai tua dan orange merah pada saat tanjung meruncing ke pangkal, tinggi 10 sampai 22 cm. Setiap tandan mempunyai buah 100 sampai 300 biji, bentuk oval. Setiap buahnya mengandung 2 biji. Umur mulai pembungaan, saat keluar bunga, sampai biji masak mencapai 8 sampai 9 bulan. Sekian episode yang kedua yang perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan petani porang semuanya. Untuk episode yang selanjutnya nanti simak untuk episode yang ketiga. Episode yang kedua ini sudah kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi seluruh pembudidaya petani porang nasional seluruh Indonesia. Jangan lupa subscribe, juga like-nya, bunyikan loncengnya biar Anda menerima informasi dari kami. Orang yang pertama menerima informasi. Juga bagikan pada rekan-rekan Anda sekalian biar rekan-rekan Anda juga menerima informasi dari kami. Salam sukses, salam berbahagia seluruh pembudidaya petani porang seluruh Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses semuanya petani porang seluruh Indonesia.